Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bertemu kembali dalam acara Renungan Pagi Spiritual Life. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam waktu-waktu kita menjelang perayaan Natal, kita akan merenungkan firman Tuhan yang mengajar kita untuk merenungkan atau merefleksikan peristiwa Natal ini dan bagaimana peristiwa ini memiliki makna yang sangat signifikan bagi kita atau kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, ayat yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasal 1 ayat 14. Saya beri judul dari firman Tuhan ini adalah Inkarnasi Kristus. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat yang baru saja kita baca menunjukkan wujud nyata dari kasih Allah kepada manusia, di mana Ia menunjukkan kesetiaannya kepada manusia yang sudah jatuh ke dalam dosa dengan mengutus firman-Nya, yaitu Yesus Kristus, untuk tinggal di antara kita, manusia berdosa. Saudara, ada dua hal yang bisa kita pelajari dari ayat firman Tuhan ini. Hal yang pertama yang bisa kita pelajari adalah Allah mengambil rupa manusia. Saudara, mengambil rupa manusia di dalam ayat ini tidak berarti bahwa Allah itu berubah menjadi manusia, atau Kristus atau Sang Firman itu kemudian berubah menjadi manusia. Kalau Kristus berubah menjadi manusia, maka Kristus itu bukanlah Allah lagi. Dia sudah menjadi manusia. Tetapi bukan begitu yang dimaksud. Yang dimaksud adalah Allah, Dia kemudian dalam kealahannya, Kristus mengambil rupa manusia, Dia menjadi manusia. Itu berarti bahwa Kristus pada saat Dia menjadi manusia, Dia tetap adalah Allah. Tapi Dia juga bukan hanya bayang-bayang dari manusia atau semacam penampakan dari manusia, tetapi Dia adalah manusia sejati. Karena itulah orang Kristen di sepanjang abad kita menyebut Kristus dengan Allah sejati dan juga manusia sejati. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, Kristus mengasihi kita, dan karena itulah Ia meninggalkan kemuliaannya. Kemuliaannya sebagai Allah, Ia tinggalkan dan membatasi dirinya sedemikian rupa untuk hidup dan menjadi sama dengan kita. Ini adalah bukti dari kasih dan kerendahan hati Allah untuk mau hidup bersama-sama dengan kita. Dia mau merawat kita, manusia berdosa. Dia mau memanggil kita. Dia mau membersihkan kita, manusia berdosa, sehingga kita bisa menikmati kehidupan kekal dengan Dia, Allah yang kudus. Karena itu, saudara, ini merupakan bagian penting dari peristiwa Natal yang harus kita ingat, bahwa peristiwa Natal itu bukan hanya bicara tentang perayaan-perayaan yang mewah, tapi peristiwa Natal berbicara tentang bagaimana Allah itu mengambil rupa dan menjadi manusia. Ini merupakan peristiwa yang sangat spektakuler, sangat luar biasa. Dan karena itu sebagai orang percaya, kita harus merayakan Natal dengan kesadaran ini. Kesadaran bahwa ini adalah momen di mana Allah merendahkan dirinya, merendahkan hatinya, dan Dia mau menjadi sama seperti kita, manusia yang terbatas ini. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari peristiwa Natal berdasarkan ayat ini adalah Allah berdiam di antara kita. Dikatakan di sana bahwa Allah itu kemudian berdiam di antara kita. Karena itu Kristus seringkali disebut dengan istilah Immanuel, yang berarti Allah ada atau berdiam di tengah-tengah kita. Saudara, kata diam di sini atau berdiam di sini ditulis dengan kata sekenozen, yang berasal dari kata dasar skeno, yang secara harafiah itu berarti berkemah. Nah, ketika Yohanes menuliskan bagian firman Tuhan ini, atau dikatakan bahwa Allah yang berkemah, ya, karena kata itu berarti kemah, ini menunjukkan bahwa Yohanes ingin menghangatkan kembali ingatan dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Kristen yang membaca kitab Perjanjian Lama, untuk mengingat kembali bahwa pada zaman Perjanjian Lama, Allah yang tak kelihatan itu pernah berdiam di antara umat Israel. Dia berdiam di antara manusia di dalam zaman Perjanjian Lama. Ia Allah yang kudus, Allah yang menakutkan bagi manusia berdosa. Karena itu tidak sedikit orang yang kemudian melanggar
kemuliaannya dan kemudian harus mati. Allah yang seperti ini, Allah yang kemuliaannya tidak bisa dilihat ini, kemudian datang kepada kita. Kita kalau membaca bagian Perjanjian Lama tentang kemah pertemuan itu, kita sering melihat bahwa kemah pertemuan itu seringkali diselubungi oleh awan kemuliaan Allah. Dan kita tidak bisa melihat Allah itu sendiri. Tapi peristiwa Natal adalah peristiwa yang sangat berbeda. Allah yang dulunya berdiam di dalam kemuliaannya, di dalam kemah, dia kemudian datang. Dia menunjukkan dirinya kepada kita dalam bentuk, dalam wujudnya sebagai manusia. Karena itu peristiwa Natal adalah peristiwa di mana Allah yang penuh kemuliaan itu hadir di tengah kita dalam wujud manusia, yaitu Yesus Kristus. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam bagian ini kita belajar tentang kerendahan hati. Bahwa kerendahan hati Allah itu tidak selalu harus dimunculkan dengan sesuatu yang kemuliaan yang terlihat yang tidak bisa disentuh. Tapi kemuliaan itu juga bisa diwujudkan dengan kerendahan hati di mana Allah mau datang kepada kita. Kemuliaan sejati itu bisa dilihat juga dari kasih, kerendahan hati dan pelayanan yang Kristus lakukan bagi kita. Dan itu adalah kemuliaan sejati. Ketika kita melihat Kristus, bayi Kristus di palungan, kita harus tetap menghormati dia sebagai Allah yang pernah hadir dalam Perjanjian Lama, dalam segala kemuliaannya. Kemuliaan sejati, kemuliaan yang tidak bisa disentuh oleh manusia. Tapi kemudian dia membatasi kemuliaannya, dia hadir bagi kita. Dia hadir, dia lahir di dalam palungan. Sehingga ketika kita melihat bayi di dalam palungan pada saat perayaan Natal, ingatlah kita tidak hanya menyamakan Kristus dengan bayi-bayi biasa. Tetapi Kristus adalah Allah yang pernah hadir dalam Perjanjian Lama di dalam kemuliaannya. Kristus adalah Allah yang membatasi dirinya sedemikian rupa sehingga dia bisa dilihat oleh kita. Dia bisa digendong oleh Maria. Dia bisa dapat dilihat oleh para gembala dan para orang Majus. Dan karena itu adalah wujud dari kerendahan hati Allah, membatasi diri sehingga kemuliaannya itu tidak menyakiti kita manusia berdosa, tapi dia mengizinkan kita untuk datang melihat dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal ini biarlah ini menjadi momen di mana kita semakin dekat dengan Kristus, kita semakin memahami karya Kristus bagi kita, sehingga kehidupan kita pun terus meneladani dia, terus diubah seturut dengan gambarnya. Amin. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan. Saudara, dalam momen Natal ini, kita diingatkan kembali untuk akan kerendahan hati Kristus. Ia yang adalah Allah yang maha tinggi, namun mau datang untuk menyapa kita di dalam wujud manusia. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk mendoakan hal tersebut. Berdoalah meminta anugerah Tuhan melalui Roh Kudus untuk memberikan kepada saudara kemampuan untuk dapat meneladani kehidupan Kristus. Saudara, marilah kita selalu hidup meneladani kehidupan Kristus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur buat kasih dan setia-Mu kepada kami. Terima kasih jika Engkau memberikan kepada kami kesempatan untuk bisa merayakan Natal di tahun ini Tuhan. Itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Kami berdoa supaya perayaan-perayaan Natal yang kami lakukan dimanapun Tuhan, kami berdoa supaya perayaan-perayaan itu membawa makna baru bagi kami. Kami semakin dekat dengan Engkau, kami semakin memahami akan kemuliaan-Mu yang besar yang telah Engkau nyatakan dengan cara Engkau datang di dalam wujud manusia Tuhan, sehingga kami manusia berdosa bisa diselamatkan
Ajar kami menghormatinya Tuhan. Ajar kami untuk menghargainya, dan biarlah kami hidup di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami menyerahkan juga semua yang kami kerjakan hari ini dari pagi, siang, sampai malam nanti. Biarlah kami kerjakan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa kepada Bapa Surgawi. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.